Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak yang terhormat kepada Bapak Dr. Profesor Zidni Hasbi Nafi' MPD yang saya muliakan, dan rekan-rekan yang melihat video presentasi ini. Saya dari kelompok 4 dengan tema besar metode penelitian psikologi dan pendidikan dalam studi Islam, melanjutkan presentasi teman-teman yang lain ke judul pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam psikologi Islam. Psikologi Islam menawarkan kerangka kerja yang unik untuk memahami perilaku manusia dan pengalaman spiritual. Dalam studi Islam, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memberikan perspektif yang berharga untuk memahami fenomena psikologis. Pendekatan kuantitatif dalam psikologi Islam mempunyai metodologi menggunakan metode penelitian yang terstruktur seperti survei, eksperimen, dan analisis statistik untuk mengumpulkan data numerik. Tujuannya untuk menguji hipotesis, mengidentifikasi pola, dan mengukur hubungan antara variabel-variabel psikologis dalam konteks Islam. Penerapan pendekatan kuantitatif dalam psikologi Islam. 1. Pengaruh nilai-nilai Islam pada perilaku. Misalnya, penelitian dapat mengukur hubungan antara tingkat religiusitas dan tingkat stres pada individu seorang muslim. Kedua, efektivitas program intervensi psikologis berbasis Islam. Maka penelitian ini dapat mengevaluasi efektivitas program terapi perilaku kognitif atau CBT yang diadaptasi untuk mengatasi kecemasan pada muslim. Yang ketiga, dampak medsos pada kesejahteraan mental kaum muslim. Penelitian dapat menyelidiki hubungan antara penggunaan medsos dan gejala depresi atau kecemasan pada kaum muslim. Pendekatan kualitatif dalam psikologi Islam berbentuk wawancara. Misalnya, pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam, studi kasus, dan analisis naratif untuk memahami pengalaman, perspektif, dan makna yang dikaitkan dengan fenomena psikologis dalam konteks Islam. Diskusi kelompok, pendekatan ini lebih fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman individu, nilai-nilai, dan interpretasi religius. Penerapan pendekatan kualitatif dalam psikologi Islam. Pertama, pengalaman spiritual. Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi pengalaman spiritual individu muslim seperti makna sholat, puasa, atau haji dalam konteks kehidupan mereka. Yang kedua, makna dan interpretasi. Penelitian kualitatif dapat menyelidiki bagaimana individu muslim menginterpretasikan ayat Al-Quran dan hadis untuk mengatasi masalah psikologis. Yang ketiga, persepsi dan pengalaman. Penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan tentang persepsi dan pengalaman individu muslim terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma. Integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Ini akan berupa pendekatan campuran. Dalam banyak kasus, menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena psikologis dalam studi Islam. Keuntungannya, pendekatan campuran ini memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis menggunakan data kuantitatif dan memberikan kedalaman dan konteks melalui data kualitatif. Contoh integrasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 1. Survei. Peneliti dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang tingkat stres pada mahasiswa muslim. Yang kedua, wawancara. Peneliti dapat melakukan wawancara mendalam untuk memahami pengalaman dan strategi coping yang digunakan oleh mahasiswa muslim yang mengalami stres. Yang ketiga, analisis. Analisis data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama dapat memberikan gambar yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang berkontribusi pada stres dan bagaimana mahasiswa muslim mengatasi tantangan tersebut. Kesimpulannya, pendekatan kuantitatif dan kualitatif memberikan perspektif yang berharga dalam memahami fenomena psikologis dan studi Islam. Integrasi keduanya menawar pemahaman yang lebih komprehensif dan kaya tentang pengalaman manusia dalam konteks Islam. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.